Untuk benchmarking itu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah itu mereka masih minus 0,8, minus 1, masih lebih dalam kontraksinya dibandingkan dengan nasional. Tapi kalau kita justru lebih kecil kontraksinya dibandingkan nasional. Kenapa? Ini pertanyaan Prof. Sas tadi ya. Ini kaitan modalnya. Kenapa pertanyaannya dari kenapa kok bisa begitu? Apa resepnya? Apa kata kuncinya? Kata kuncinya yang masyarakat Jawa Timur itu sendiri. Masyarakat Jawa Timur itu sendiri. Anomali pertama, Jawa Timur ini ekonomi perekonomian yang sumbangsinya terbesar nomor 2 di Indonesia setelah DKI Jakarta. Wajar, karena DKI Jakarta ibu kota. Semua perusahaan berdirinya di sana, bayar pajaknya lewat sana dan lain sebagainya. Ya, semua perwakilan internasional harus buka kantornya pasti di ibu kota negara. Kenapa kok Jawa Timur? Wajar lah, Jawa Timur penduduknya kan besar, 40 juta. Padahal penduduk terbesar kedua di Indonesia sebenarnya adalah Jawa Barat, bukan yang pertama Jawa Barat dengan penduduk sekitar 50 juta. Barulah Jawa Timur dengan penduduk 40 juta. Apa anomalinya? Anomalinya adalah artinya Jawa Timur ini memang walaupun penduduknya tidak sebesar Jawa Barat, lokasinya tidak sedekat ibu kota, tetapi punya volume ekonomi yang besar. Ini menunjukkan ada beberapa hal. Satu, masyarakatnya. Dua, memang posisi strategis kita. Kita adalah gerbang perdagangan di Indonesia wilayah timur terutama. Itulah sebabnya perdagangan di Jawa Timur menyumbang kurang lebih 20-an%. Ya, 1/5 lebih perdagangan di Indonesia itu tersumbang dari Jawa Timur. 1/4 industri itu disumbang dari Jawa Timur. Nah, inilah sebabnya kenapa pada saat awal terjadi COVID-19, pada saat PSBB sekalipun, terus terang kita sangat menghindari tutupnya pabrik. Jangan sampai pabrik tutup. Karena kalau sampai pabrik tutup, sepertiga ekonomi Jawa Timur lumpuh seketika. Jadi kita jaga jangan sampai pabrik tutup. Bagaimana caranya? Ada yang namanya IOP, Izin Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri, yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Ini kita apply, kemudian kita pastikan bahwa pabrik boleh buka. Nah, tentunya tidak ada satupun dari kita yang punya pengalaman COVID ini kayak gimana. Pabriknya tertib. Di pabrik tertib, jaga jarak, menerapkan protokol kesehatan. Nggak taunya pas pulang kumpul jadi satu di mobil. Akhirnya terjadilah beberapa peristiwa. Saya nggak menyebut nama perusahaan. Terjadilah klaster-klaster pabrik. Ketularannya nggak pas di pabrik, pas lagi mau ngambil motor misalnya. Pas pulang ternyata satu angkutan, di dalam angkutan lupa dia lepas masker, ketularan. Nah, saat itu juga untuk menguji seseorang kena COVID atau enggak itu sangat mahal dan sulit kalau nggak PCR. PCR juga mesinnya masih langka, masih terbatas. Kita start dengan mesin PCR cuma 3 biji. Sekarang saya rasa sudah mendekati 100 mesin, atau bahkan lebih jangan-jangan di Jawa Timur aja. Jadi dulu reagen langka, ada yang namanya VTM, virus transport media itu juga langka sekali. Jadi mau ngetes saja bisa tertunda berkali-kali, bahkan minggu bertahun gitu. Jadi begitu hasilnya keluar mungkin yang bersangkutan udah sembuh. Iya, ini kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Nggak dites. Jadi sebenarnya di dalam rumah sakit tidak keluar karena nggak sembuh-sembuh. Ini pengurangan natural karena memang realisasinya tidak bisa kita genjot di saat terjadi pandemi. Penjualan mobil titik nadir, kemudian juga untuk mengejar pajak kita justru memberikan relaksasi pajak kendaraan bermotor, yaitu pengeluaran yang untuk sosial, jaring pengaman sosial, untuk penanganan COVID dan untuk langkah-langkah pencegahan, membeli ventilator dan sebagainya, membangun ruang ICU dengan tekanan negatif, itu harus dilakukan. Saat itu kita berhitung. Nah, ini menarik karena ini forum HMI ini menarik. Berapa? Itu karena saya nyebut ada yang sekian persen dari APBD, ada yang sekian persen kita grafik. Terus saya sampaikan, saya punya hitungannya Pak kalau sesuai kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan kita mungkin butuh 6 triliun. Iya langsung, nggak mungkin kita menganggarkan sesuai kebutuhan, nggak cukup 6 T. Maka di dalam realita kita menjalankan pemerintahan selalu ada political bantuan pusat yang turun
dengan yang mengalami pukulan ekonomi nggak connect. Nah, disinilah kami provinsi mencoba masuk. Kita mengalokasikan 1 juta kakak mendapatkan bantuan dari Pemprov. Nah, kita alokasikan gimana rumusnya, kita cek pakai BPS tadi, kita komplementer. Karena ekonomi yang terpukul itu di kota, maka kita akan sesuaikan dengan daerah itu. Misalnya Tulungagung, kabupaten, tapi banyak industri perdagangan, dia dapatnya lebih. Daerah yang udah banyak di cover pusat dan lebih besar agriculture, dapatnya kurang. Ini risiko sebenarnya sebagai pejabat politik. Karena paling gampang sebenarnya untuk ke masyarakat dibagi rata, bagi toh. Tapi kalau itu kita lakukan, yang benar-benar membutuhkan tidak akan mendapatkan. Nah, ini sudah kita survei juga pasca ini, termasuk ternyata bantuan pangan non tunai kan nilainya 200.000 per bulan. Mau tinggal di Pacitan, tinggal di Trenggalek, atau tinggal di Surabaya Malang yang biaya hidupnya tinggi, itu sama dapatnya. Yang kedua, mau mereka yang kerja di pertanian dan masih bisa kerja, sama mereka yang mengandalkan jualan di terminal tapi tutup total, juga dapatnya sama. Maka kita rancang program suplemen yang itu sebesar 50% dari bantuan pusat kita tambahkan dengan APBD provinsi. Selama berapa lama? 3 bulan. Harapannya setelah 3 bulan kita akan genjot kembali ekonomi. Kita bekerja sama dengan UM. Kalau kemarin formula itu kita bekerjasama dengan UNER, dengan Brawijaya, dan dengan Unisma dan UNUSA untuk menjustifikasi itu. Nah, kemudian setelah kita jalankan programnya, kita minta Universitas Negeri Malang untuk mereview. Ternyata alhamdulillah mayoritas masyarakat merasa 3 bulan itu memang masa terberat dan ekonomi mereka sudah mulai bangkit. Empirik kita coba. Jadi kita coba menjalankan pemerintahan ini secara ilmiah. Karena kalau tidak ilmiah menjadi sangat subjektif segala sesuatunya. Tetapi tadi seperti benchmarking politik itu juga tidak bisa kita hindarkan. Nah, ini sedikit cerita, saya rasa tidak mungkin terlalu panjang juga karena kita sebenarnya semua ingin sekali mendengar wejangan dari Prof. Hari. Tapi saya hanya ingin menjawab tadi bahwa saya tidak ingin mengatakan kausalitas. Artinya, karena itu polisi kita maka Jawa Timur bagus. Enggak, kembali semua kepada masyarakatnya. Dari awal pun memang masyarakatnya punya jiwa entrepreneurship yang tinggi, industrial yang tinggi. Tetapi memang kami mengambil beberapa langkah yang agak-agak tidak terlalu konvensional untuk mengalokasikan bantuan ini, dan kita juga mendorong melalui Bank Jatim program dana bergulir dengan harapan bahwa APBD kita ini bisa kita leverage untuk kemudian mendorong pinjaman-pinjaman di saat bank itu sebenarnya lagi kredit crunch juga. Walaupun OJK merelaksasi, tapi kenyataannya lebih banyak lari ke restrukturisasi kredit, memberikan keringanan pembayaran, tapi new loan itu rata-rata ditahan. Maka kita mendorong dengan menggunakan program dana bergulir yang menggunakan penempatan APBD di Bank Jatim dan Bank UMKM. Saya pikir demikian, karena nggak ada slide-nya nggak apa-apa lah, nggak usah, nanti bisa dibagikan ke peserta. Saya rasa self-explanatory. Saya hanya cerita beberapa hal tadi terkait bagaimana di masa tersulit COVID kita mencoba menjaga stabilitas ekonomi. Banyak sekali yang komplain mengenai kawasan pabrik tetap boleh beroperasi, tetapi kalau itu tidak kita lakukan, sepertiga ekonomi kita akan lumpuh waktu itu. Jadi semua selalu ada pro dan kontra, selalu ada kelebihan dan kekurangan, dan tentunya kita mencoba mengutamakan nyawa di atas segala-galanya. Tetapi ada kehidupan, ada penghidupan, dan dua-duanya kita coba balance, tetap mengutamakan kesehatan tetapi tidak mematikan penghidupan. Terus terang, kita agak optimis, Prof. Hari sebagai closing. Yang kami khawatirkan, kita memprediksi semua sebenarnya itu, hampir pasti ini mudik dilarang. Jadi kita sempat kaget waktu Pak Ridwan Hisam, kita sempat kaget waktu ada 2 pandangan. Ada yang bilang mudik boleh dari pemerintah pusat, tapi akhirnya kan nggak boleh gitu. Prediksi kita karena kebijakan dari Menko Perekonomian juga adalah PPKM, ini harus ditahan sampai Lebaran. Karena kalau dibiarkan masyarakat euforia, happy, sebenarnya kasusnya turun, takutnya tiba-tiba pas Lebaran, kasusnya naik lagi, terjadilah peristiwa Desember. Kita harusnya recovery, kita rem dulu. Tetapi saat itu asumsi kita, dunia juga mengalami penurunan kasus dan vaksinasi. Saat ini sudah ada miliaran dosis vaksinasi dilakukan. Amerika salah satu yang tercepat dan kasusnya turun banyak sekali. Waktu itu asumsi kita, setelah atau di semester 2 2021, ekonomi akan naik. Karena apa?
karena kita akan genjot dan dunia kasus COVID-nya turun, Indonesia turun. Ternyata Indonesia kasusnya turun, dunia kasusnya naik. India naik, Malaysia naik, Jepang, kemudian juga Taiwan dan berbagai negara. Itu yang bikin sulit. Tapi kalau kita lihat lagi, alhamdulillah dunia menunjukkan tren turun lagi. Tren turun. India pun juga menunjukkan tren penurunan. Waktu itu Dubes India datang cerita juga kasusnya sudah turun. Mudah-mudahan, karena agak sulit untuk kita menggenjot ekonomi di saat negara lain juga mengalami kontraksi. Akibatnya kontainer jadi langka sekarang, karena biasanya orang kirim balik kontainer dari barat ke timur, dari negara-negara barat sekarang ngedown semua di negara barat karena mereka beli barang tapi nggak bisa ngirim balik. Jadi kontainer menjadi langka dan mahal. Sekali lagi kami meyakini melalui Muswil ini adalah momen untuk konsolidasi alumni-alumni HMI di Jawa Timur, termasuk alumni HMI Jawa Timur yang mentas di tingkat nasional. Ya, di sini di depan banyak beliau-beliau ini. Kalau boleh kita juga mau klaim Prof. Hari sebagai alumni Jatim, Pak. Ya, tepuk tangan dulu untuk guru besar kita. Apalagi guru besar UNER. Semoga kiprah kita bisa semakin terasa untuk kemaslahatan masyarakat di Jawa Timur. Terima kasih, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dalam penyampaian kami, dan juga bahwa kami tidak bisa mengikuti seluruh rangkaian acara karena harus menghadiri gubernur yang sangat urgent, tidak bisa diwakilkan pada siang ini juga hadir. Kami haturkan terima kasih terutama kepada tamu-tamu kita hari sehat. Terima kasih Tato panggilan kami. Cuma karena saya ketemu sama anaknya manggil Bang kualat, saya nggak berani kan. Dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.